Oke, selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap kabarnya semua baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kita di webinar Smesco Indonesia. Nama saya Edo Riyadi. Pada hari ini saya akan menjadi moderator dari bincang-bincang sore hari ini. Hari ini pembicaranya adalah Bapak Agung Darmawan selaku tenaga ahli di bidang perizinan di Smesco Indonesia. Topiknya pada hari ini cukup menarik, yaitu mengenai memahami modal dan saham dalam persaingan terbatas. Apalagi sekarang untuk para pelaku UMKM itu peraturannya kalau saya bisa bilang sudah ada rezim baru lagi nih untuk para pelaku UMKM. Kayak misalkan pasca dikeluarkan Omnibus Law, sekarang sudah ada peraturan pemerintah mengenai perseroan terbatas itu bisa satu, kayak gitu kan, bisa satu orang pemiliknya seperti itu. Nah, tapi tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja memulai bincang-bincang pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Agung. Oke, terima kasih Edo. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi kita berdiskusi dari topik-topik hukum yang menjadi bahan perbincangan hari-hari ini. Tentunya yang jadi fokusnya pasti teman-teman pernah dengar soal Omnibus Law, ada diubah beberapa ketentuan mengenai perseroan terbatas di Omnibus Law, dan yang tadi sudah sampaikan juga yang paling signifikan adalah adanya persyaratan bisa didirikan oleh satu orang saja. Kalau dulu wajib minimal 2, kalau sekarang 1 cukup. Seperti itu. Nah, kita akan bahas, tapi nggak spesifik mengenai Omnibus Law-nya, nggak spesifik mengenai perseroan terbatas secara keseluruhan, tapi kita mau fokus pada modal, masalah permodalan. Apa itu modal? Modal dasar itu apa? Modal di sektor itu apa? Serta saham. Apa itu saham? Hak-haknya apa? Serta jaminan atas saham. Oke, mungkin Edo bisa tolong di-share slide show-nya. Belum kelihatan ya, Dok, ya, ini? Mungkin sambil menunggu slide-nya, jadi hari ini yang kita akan bahas pertama-tama mengenai modal dulu. Jadi dalam suatu PT, dalam suatu perseroan terbatas, ada kewajiban si pendiri untuk menyetorkan modal ke dalam PT tersebut. Oke, udah ada nih. Topik bahasannya hari ini bisa akan next slide, Dok, di F5. Bisa di slide show aja mungkin. Oke, Bang, ini lagi proses bentar, Bang. Oke, sip. Ya, jadi di sini kita topik pembahasannya pertama mengenai modal. Kita coba pahamin dulu mengenai modal dasar itu apa, modal disetor atau modal ditempatkan itu apa, dan bagaimana modal itu bisa ditingkatkan, bisa juga diturunkan, bisa melakukan peningkatan modal, bisa melakukan penurunan modal. Nah, ini pokok pembahasannya tadi kita udah go through. Bisa next, Dok. Nah, dasar hukumnya tadi Edo udah sempat singgung juga. Kita akan melihat dari perspektif Undang-Undang PT tentunya. Tapi Undang-Undang PT sudah ada beberapa ketentuannya yang diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan baru-baru ini pemerintah juga ada keluarkan peraturan turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yakni salah satunya PP nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan. Ini memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi emang dari UU Cipta Kerja ini, dari Omnibus Law ini, pemerintah sangat fokus ke usaha mikro dan kecil. Oke, next kita lihat mengenai permodalan dulu ya.
Boleh di next slide-nya, Dok. Oke, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal store. Modal dasar dulu. Di pasal 32, ada satu kewajiban perseroan memiliki modal dasar. Nah, kalau di Undang-Undang PT, diaturnya adalah besaran modal dasar ini 50 juta. Tapi ketika kita lihat di Omnibus Law atau di Undang-Undang Cipta Kerja, itu dituliskan, ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Yang mana dari pengalaman kita, itu bisa di bawah 50 juta modal dasarnya. Bisa 20 juta, bisa. Mau 10 juta, bisa. Jadi asalkan pendirinya mau tulis berapa, boleh-boleh aja. Apa itu modal dasar? Modal dasar itu adalah modal maksimum yang bisa si pendiri atau si pemegang saham meningkatkan dari waktu ke waktu tanpa perlu persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu membedakan dengan modal disetor atau modal ditempatkan. Kita bisa lihat ke next slide-nya, Dok. Nah, di sini ada lagi modal ditempatkan dan disetor. Nah, inilah yang benar-benar uangnya di-chip in, disetorkan oleh si pendiri atau si pemegang saham. Minimum 25% dari modal dasar. Jadi let's say, contohnya adalah modal dasarnya 50 juta. Modal disetornya, uang yang benar-benar harus disetorkan oleh pendiri atau si pemegang saham ke dalam PT tersebut adalah 25% dari 50 juta, which is 12,5 juta. Nah, itu dibuktikan dengan bukti setoran. Yang jadi permasalahan adalah untuk pendirian PT, ini udah disyaratkan disetor modalnya, modal disetornya. Tapi kan belum punya rekening bank. Ketika PT belum berdiri, nggak mungkin punya rekening bank. Kenapa? Nggak mungkin, karena belum punya NPWP. Ketika mau datang ke bank, misalnya ke Bank Mandiri, ke Bank BNI, ke customer service-nya, Bu, Pak, saya mau buka bank account nih buat PT saya, PT Jaya Makmur Indonesia. Yang diminta oleh si customer service-nya si Mandiri atau BNI atau BCA atau bank-bank lainnya adalah mana akta pendiriannya, mana NPWP-nya. Nah, kalau belum ada NPWP nggak bisa buka rekening bank. Tapi di sini disyaratkan harus disetor penuh. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah ketika pendirian belum disetor nih yang 25%-nya itu, tapi pendiri membuat suatu statement letter, suatu pernyataan tertulis bahwa dana tersebut, 25% tersebut sudah di reserve, sudah dicadangkan, bahwa nanti setelah udah buka bank account akan disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi waktu pendirian belum disetor. Sudah jadi PT-nya, sudah dapat NPWP, izin-izin udah ada, barulah disetorkan. Nah, tapi bedanya ketika mau meningkatkan modal, PT yang mau meningkatkan modal, nah itu kan harus ada setoran modal baru. Nah, kalau itu udah mau nggak mau, kalau tidak disetorkan, tidak bisa, harus disetorkan dulu. Baru bisa dilakukan peningkatan modalnya. Seperti itu. Oke, next, Dok. Kita bicara mengenai setorannya ini nih. Apakah setorannya itu harus uang? Kalau kita lihat di pasal 34 Undang-Undang PT, jadi setoran itu tidak harus dalam bentuk uang. Dapat juga dalam bentuk lainnya. Nah, tapi kalau dalam bentuk lainnya ini, yang paling penting di sini dicatat, harus ditentukan berapa nilai wajarnya. Gitu. Market value-nya berapa nih dari aset tersebut. Misalnya, bentuknya tanah. Tanahnya itu harus di-appraisal, harus dinilai oleh penilai independen, oleh KJPP. Hasil penilaian itu, misalnya, saya mau diriin PT. Saya sama Edo berdua mau diriin PT. Modalnya kita sepakatin, modal disetornya 500 juta. Nah, karena Edo banyak uang, dia bisa setor. Misalnya kita berdua nih, 50-50. Bang, aku ada uang 250 juta, aku setor 250 juta, si Edo setor. Nah, aku bilang ke Edo, Dok, aku nggak punya uang, tapi aku punya nih tanah, punya ruko buat dipakai PT-nya, buat PT-nya pakai. Nah, itu aku bisa. Jadi setoran modalnya Agung bentuknya adalah ruko tadi. Jadi diinbrengkan rukonya oleh si Agung ke dalam PT tersebut, nanti di value. Kalau pas 250 juta, jadi kita 50-50. Kalau misalnya pas di value rukonya itu ternyata cuma 100 juta, yang nggak bisa 50-50. Dihitung. Misalnya saya 100 juta, Edo 250 juta, jadi total 350 juta. Nah, jadi prorata deh tuh. Misalnya saya jadi 30%, Edo 70%. Seperti itu.
Dan juga harus diumumkan di surat kabar ketika kalau penyetorannya itu dalam bentuk lainnya dan dalam bentuk benda tidak bergerak. Karena kan benda tidak bergerak. Jadi selain mesti di appraisal juga wajib diumumkan di surat kabar. Seperti itu. Oke, next, Dok. Kita udah bahas modal disetor. Kita sekarang lihat. Jadi gini, ketika PT udah berdiri, nggak mungkin dong hanya berdiri terus modalnya 500 juta, 500 juta, 500 juta ya tahun-tahun, berarti nggak berkembang PT-nya. Bisa jadi berkembang, bisa jadi melakukan efisiensi. Ketika berkembang, maka yang dilakukan apa? Peningkatan modal. Nah, syaratnya apa peningkatan modal? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Untuk peningkatan modal harus dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Harus ada keputusan dari para pemegang saham dalam RUPS. Untuk modal ditempatkan dan modal disetor, itu quorumnya setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara. Sedangkan kalau untuk modal dasar, quorumnya adalah 2/3. Nah, tapi pertanyaannya seperti ini selalu. Ini agak ambigunya nih dari Undang-Undang PT. Modal ditempatkan, modal disetor itu kan bagian dari anggaran dasar juga. Sedangkan kalau mengubah anggaran dasar, perlu quorumnya 2/3. Sedangkan ini cuma setengah. Jadi pertanyaan, kalau ditempatkan diubah, ini perubahan anggaran dasar bukan? Jadi kalau safe approach-nya yang biasa kita advise kepada klien-klien, untuk modal ditempatkan di setor, kita ikutin aja deh, kan itu kan mengubah anggaran dasar juga. Jadi tetap 2/3 quorumnya. Jadi lebih banyak lebih aman. Jadi biar ke depannya tidak di-challenge oleh pihak manapun. Dan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM kalau untuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan. Kalau untuk peningkatan modal dasar harus disetujui. Tapi sebenarnya semuanya sama sih melalui sistem online. Nanti notaris udah persetujuan RUPS dibawa ke notaris, nanti notaris yang melaporkan ke Kumham. Apakah itu nanti menerima pemberitahuan ataukah persetujuan. Produknya mirip-mirip, sama aja seperti itu. Ini untuk peningkatan modal, mekanismenya simple seperti itu ya. Nah, yang agak susah kalau yang penurunan modal. Coba kita lihat yuk di slide selanjutnya. Nah, keputusannya ini dua cara. Ada cara penarikan kembali di buyback atau penurunan nilai nominal saham. Untuk di buyback, jangan lupa teman-teman ada satu ketentuan di Undang-Undang PT yang mensyaratkan kalau untuk buyback itu perseroan hanya bisa 10% maksimal. Jadi nggak bisa kalau lebih dari 10% bisa nggak perusahaan buyback? Nggak bisa. Jadi paling di-cut nilai nominal sahamnya. Ketika nilai nominal sahamnya itu di-cut, yang paling penting apa? Semua pemegang saham yang terimpact itu harus setuju. Jadi tidak boleh, prinsipnya adalah, prinsip simpelnya ketika teman-teman melakukan penurunan modal adalah tidak boleh ada satu pun pemegang saham yang tersakiti gitu. Jadi harus semuanya yang terimpact menyetujui dilakukannya penurunan modal tersebut. Nah, ini ada di sini harus ada keseimbangan. Selain pemegang saham siapa lagi? Harus diperhatikan juga kreditur. Karena kreditur akan terimpact juga. Tadinya PT-nya modal 500 juta, misalnya dilakukan penurunan modal jadi 200 juta. Kreditur bakal mikir-mikir loh. Saya kan dulu approve kasih kredit ke perusahaan kamu karena modalnya ini gede, 500 juta. Kok sekarang turun jadi 200? Nah, jadi bertanya-tanya akan kreditur di situ. Ini PT masih bonafit atau enggak? Maka dari itu, ketika melakukan penurunan modal, wajib juga diumumkan di surat kabar. Dan kreditur bisa dapat mengajukan keberatan atas penurunan modal tersebut. Dan harus disettle sama PT-nya kalau terjadi keberatan dari kreditur. Gimana settle-nya? Biasa paling gampang adalah ya udah kita deal-dealan dengan kreditur nggak setuju, dibayar lunasi. Jadi dia udah ngaji kreditur lagi. Seperti itu caranya. Oke, next, habis penurunan modal, kita akan bahas mengenai saham. Nah, sebelum masuk pembahasan mengenai saham, boleh dong ke slide selanjutnya. Kita akan bahas jenis-jenis saham, bahas juga hak-hak pemegang saham dan jaminan saham. Tapi sebelum kita bahas jenis saham, kita kasih ininya dulu nih, narasinya dulu. Jadi kan tadi pemegang saham nyetorin uangnya menjadi modal PT. Nah, bukti kepemilikannya si pemegang saham itu dibuktikan dengan saham. Jadi mereka mendapatkan surat saham.
Atau kalau nggak diterbitin surat saham, at least harus tercatat. Satu, di daftar perseroan. Kedua, di daftar pemegang saham. Itu yang seringkali lupa, seringkali nggak ada nih PT-PT di Indonesia. Padahal itu wajib di Undang-Undang PT, disyaratkan di Undang-Undang PT, tapi nggak punya DPS, daftar pemegang saham dan daftar khusus. Jadi kalau saya selalu sarankan, teman-teman pelaku UKM yang berbentuk PT, buatlah daftar pemegang saham untuk melegitimasi bukti kepemilikan saham dari para pendiri, dari para pemegang sahamnya. Seperti itu. Nah, sahamnya itu sama semua, flat semua pemegang saham, atau bisa beda-beda. Kita bahas di sini jenis-jenis saham. Oke, Dok, boleh ke next slide-nya. Jadi, dalam Undang-Undang PT diakui berbagai saham itu dapat diterbitkan dalam berbagai jenis. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, dengan hak khusus, kita bilangnya saham preferen untuk mencalonkan direktur, mencalonkan komisaris. Saham yang dalam jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali. Kita bilangnya ini redeemable shares. Untuk apa ada redeemable shares? Nah, ini sebenarnya logikanya atau historinya dulu adalah melihat dari aktivitas-aktivitas venture capital. Jadi kalau perusahaan modal ventura, biasanya mereka itu hanya menjadi katalisator aja. Nah, mereka masuk ke satu PT, dibagusin PT-nya, PT-nya udah bagus, nilainya udah besar, mereka exit, mereka keluar. Makanya ada kelas saham ini. Kelas saham yang dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, bisa di-redeem, bisa ditarik kembali. Muncullah kelas saham seperti ini. Selain itu, ada lagi yang hak untuk menerima dividen lebih dahulu. Hak untuk menerima hasil likuidasi lebih dahulu dibandingkan pemegang saham lainnya. Jadi kita bilangnya ini ada punya liquidation preference. Jadi kelas saham ini, dua kelas saham yang terakhir ini, logikanya gini. Biasanya mereka invest lebih gede. Nah, ketika PT-nya misalnya pilot, mereka minta dibayar terlebih dahulu. Seperti itu. Itu kita bilangnya, istilahnya itu adalah saham dengan liquidation preference. Oke, itu jenis-jenis saham. Kemudian apa nih hak-haknya dari pemegang saham? Kita bakal lihat hak dasarnya yang paling dasar, yang paling prinsip, ada dua. Yakni satu, untuk memberikan suara dalam RUPS, dan kedua, menerima dividen. Menerima pembayaran dividen, menerima profitnya. Dia udah invest, dapat profit. Dan ada tambahan lagi, menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT. Haknya apa aja? Yuk, kita lihat, Dok. Nah, satu, haknya itu untuk mengajukan gugatan kepada ke pengadilan negeri apabila ada tindakan PT yang merugikan dia. Atau ini sebenarnya asalnya ini dari US Common Law, namanya derivative suit. Jadi bisa menggugat PT-nya kalau dirugikan. Kedua, hak untuk minta di buyback ini. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan anggaran dasar, pengalihan kekayaan di atas 50%, merger, akuisisi, si pemegang saham yang nggak setuju dapat minta agar sahamnya dibeli oleh pemegang saham lainnya ataupun melalui perseroan dengan harga yang wajar. Seperti itu. Ya, oke, next. Ada lagi, masih ada 3 lagi. Nah, hak untuk meminta pemeriksaan. Jadi gini, misalnya dia pemegang saham, dia minta laporan keuangan, nggak dikasih, nah dia bisa minta untuk minta di audit perseroannya. Jadi dia ajukan ke pengadilan negeri dan meminta agar dilakukan audit atas perseroan terbatas tersebut. Tapi ini minimal 10%. Kalau dia sahamnya di bawah 10%, nggak bisa minta hak ini. Terus hak untuk meminta mengadakan RUPS sama kalau 10%, dan hak untuk meminta pembubaran, dan ini juga harus minimal 10%. Seperti itu. Jadi itu hak-hak pemegang saham. Tadi yang paling prinsip 2, hak minta dividen sama hak suara gitu. Dan ada hak-hak lainnya yang diatur di Undang-Undang PT. Nah, saham ini sendiri apa sih fungsinya? Selain tadi ada voting, ada menerima dividen, kemudian hak-hak ini bisa juga dijadikan jaminan. Bisa juga jadi misalnya ada utang,
misalnya Agung nih, tadi saya sama Edo, kita joinan bikin PT. Saya ada utang ke pihak ketiga. Nah, saham saya di PT tersebut itu merupakan suatu aset yang mana bisa dijadikan jaminan ke si bank yang mau ngutangin ke saya. Makanya bisa nanyakan, Pak mau ngutang, punya apa buat jaminan? Punya apa sebagai kolateralnya? Saham itu dapat dijadikan kolateral. Oke? Kita akan next slide-nya. Apa aja bentuk jaminan saham? Ada gadai, ada fidusia. Dan gimana nih sahnya jaminan saham? Ini yang paling penting adalah harus dicatat di daftar pemegang saham. Makanya tadi saya sebutkan di awal, untuk PT-PT sebaiknya punya nih di maintain DPS. Kenapa? Karena kalau ada penjaminan, ada gadai saham, wajib dicatat di DPS-nya. Kalau nggak tercatat, itu bisa arguable, sah atau nggak gadainya. Nah, yang paling penting juga dicatat di sini, hak suaranya. Tadi kan ada pemegang saham punya voting right dalam RUPS. Voting right-nya, walaupun dijaminkan saham tersebut, tetap melekat kepada si pemegang saham, bukan si penerima jaminan. Oleh karena itu, next slide-nya saya ada list down nih, hal-hal penting ketika gadai saham. Nah, ini yang perlu dicatat. Satu, mesti clear jumlah saham yang digadaikan. Biasa suka ditulisnya, oke, kita menggadaikan berapa persen saham. Ya, jadi pertanyaan ini, yang kedua, kalau diterbitin saham baru, si PT itu melakukan penerbitan saham baru, terus si pemegang sahamnya itu beli saham tersebut, ambil bagian saham tersebut. Nah, itu termasuk yang digadaikan atau enggak? Biasanya, kita harus tuliskan, satu, yang digadaikan adalah seluruh saham milik Tuan Edo di PT ABC, beserta seluruh saham yang diterbitkan dari waktu ke waktu, yang diterbitkan dari waktu ke waktu dan wajib diambil bagian, dan porsinya si Edo itu juga masuk dalam penggadaian saham tersebut, seperti itu. Kedua, ada lagi persetujuan RUPS. Nah, itu nggak boleh lupa. Biasanya di anggaran dasar nggak diatur untuk menggadaikan saham harus persetujuan RUPS. Tapi kita selalu masukkan kalau kita meminta gadai saham harus disetujui dulu oleh RUPS. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau gadai nggak bisa bayar, itu kan bakal eksekusi. Nah, makanya dari awal seluruh pemegang sahamnya udah aware dulu. Ini kalian udah menyetujui ya untuk digadaikan sahamnya si pemegang saham ini. Nah, selanjutnya didaftarkan di DPS. Kemudian, karena tadi kita sudah mention, kalau suaranya itu, hak suara voting right tidak masuk di gadai, maka itu kita selalu masukkan adanya kuasa untuk voting. Jadi si krediturnya bisa mewakili si pemegang saham, si pemberi gadai untuk melakukan voting di RUPS. Seperti itu. Dan juga sebagai tambahan, kita masukkan juga kuasa ke si kreditur untuk menjual saham tersebut kalau terjadi default. Oke, ini teorinya, ini pembahasan poin topik per topiknya. Sekarang kita supaya lebih dalam kita ke studi kasusnya ya. Oke, yang pertama kita ambil semua dari real case yang pernah kita handle, tapi tentunya kita samarkan namanya karena tentunya ada kewajiban kerahasiaan ke klien. Yang pertama, kita ambil contoh suatu PT, kita sebut PT ABC, menerima investasi 500 juta dari venture capital. Kita sebut Indo Capital. Dengan ketentuan, si venture capital tadi dapat 10% saham pada PT ABC pada saat dicairkannya investasi. Dan setiap keuntungan bersih yang diperoleh PT ABC per tahun wajib digunakan terlebih dahulu untuk pengembalian investasi tersebut sebelum dapat dibagikan sebagai dividen. Jadi kalau misalnya PT-nya di tahun pertama nih setelah diinvest dapat keuntungan misalnya 200 juta. Nggak boleh 200 jutanya dibagi dividen. Harus bayar dulu ke si Indo Capital. Dapat lagi tahun kedua 200 juta. Harus bayarin dulu ke Indo Capital.
Tahun ketiga dapat lagi 200 juta keuntungan. Nah, 100 juta harus bayarin si Indo Capital, 100 juta baru bagi ke para pemegang sahamnya, foundersnya 90%, 90 juta, 10 juta yang kasih Indo Capital. Pertanyaannya, dimungkinkankah hal tersebut secara hukum? Mungkin ada teman-teman yang mau kasih pendapat nih sebelum kita kasih jawabannya. Boleh unmute, boleh juga kalau mau diketik di sini di chat room-nya. Bagaimana? Ada ini masukan dari teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin harus Edo nih yang jawab nih. Ya, jadi PT ABC menerima investasi sebesar 500 juta dari modal Ventura Indo Capital dan ketentuan modal Ventura. Indo Capital akan mendapat 10% saham PT ABC pada saat dicairkannya investasi, dan setiap keuntungan bersih yang diperoleh PT ABC per tahun wajib digunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan investasi tersebut sebelum diberikan sebagai dividen kepada seluruh pemegang saham PT ABC. Apakah hal ini dimungkinkan secara hukum? Mungkin kembali ke audiens dulu aja, Bang. Biar lebih seru. Chat box-nya masih kosong nih. Kalau 1 menit lagi nggak ada, Edo mesti jawab nih. Oke, mungkin kita kasih jawabannya aja deh langsung. Jadi tadi kan udah dibahas ada jenis-jenis saham. Salah satunya yang kita kenal adalah jenis saham dengan liquidation preference. Jadi saham dengan hak untuk menerima dividen terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengakomodir transaksi ini yang bisa kita lakukan adalah si PT ABC yang menerbitkan saham preferen tersebut untuk si Indo Capital. Jadi Indo Capital dapat saham preferen yang mana dia mendapatkan suatu liquidation preference sampai dengan senilai investasi yang telah disetorkannya. Jadi jawabannya adalah dimungkinkan secara hukum dengan cara diterbitkan saham preferen untuk si Indo Capital. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua, Dok. Oke, ini PT DEF. Dia punya 2 pemegang saham. Satu Tuan Joni, satu lagi Tuan Ari. 99%, 1%. Nah, ini kan dulu kan nggak boleh tuh, harus 2 pemegang saham, nggak bisa 1 doang. Kalau sekarang udah bisa 1 pemegang saham. Kalau dulu wajib 2. Si Tuan Ari ini, dia hanya bantu si Tuan Joni nih untuk melengkapi syarat 2 pemegang saham dalam pendirian PT DF. Nah, si Tuan Ari, udah deh, saya kan cuma ngebantu si Tuan Joni. Saya nggak apa-apa nggak dapat dividen. Jadi dia mau terbitin kelas sahamnya Tuan Joni dengan hak dividen, Tuan Ari tanpa hak dividen. Apakah dimungkinkan secara hukum? Bagaimana teman-teman? Jadi mungkin simpelnya, mungkin nggak ada kelas saham tanpa hak dividen, gitu. Tadi kita udah bahas hak dasarnya adalah hak suara, dan kedua hak suara dan hak mengadakan grup. Yang kedua, hak untuk menerima dividen dan sisa hasil likuidasi. Hak untuk dapetin profitnya lah dari PT. Seperti itu kan tadi. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin nggak nih hak dividennya itu dikesampingkan? Karena tadi kan kita udah bahas, hak suara bisa. Jadi bisa diterbitkan saham tanpa hak suara. Dan itu banyak sudah dilakukan. Biasanya untuk investor-investor, silent investor lah, yang mana dia nggak mau ikutan dalam management of the company, makanya dia dapat sahamnya adalah saham tanpa hak suara. Jadi yang penting, udah saya diem aja dapat profit. Nah, di sini yang kasus ini sedikit lebih menarik. Bisa nggak tanpa hak dividen? Mungkin dari audiens dulu, dari teman-teman dulu, sebelum Edo jawab. Dari audiens seperti apa? Mungkin bisa
dijawab dari teman-teman semua. Iya, ada lagi Bang yang belum jawab. Oh, ini ada chat kayaknya. Oh, nggak bisa karena dia punya saham 1%. Nah, mungkin gini, betul dia punya saham 1%, tapi dia sepakat, disepakati ini saham 1%-nya itu adalah saham tanpa hak dividen, seperti itu. Memungkinkan atau tidak, seperti itu. Oh, kayaknya nggak mungkin. Nah, oke. Kayak nggak mungkin. Hehehe. Oke, jadi gini. Di Undang-Undang PT, jadi kan ada itu kan jenis-jenis saham. Dan di Undang-Undang PT sendiri itu disebutkan bahwa jenis-jenis saham ini tidak bersifat imitatif. Bisa juga jenis-jenis saham lainnya. Jadi kalau secara eksplisit di Undang-Undang PT tidak ada larangan saham tanpa hak dividen. Namun logikanya betul yang ini nih rekan kita ya Kevin Juan yang bahwa dasarnya membuat PT apa untuk memperoleh keuntungan. Orang melakukan usaha tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau dia melakukan usaha tapi nggak dapat keuntungan apa-apa, untuk apa dia diriin PT? Untuk apa dia pemegang saham? Jadi secara prinsipnya nggak masuk kalau ada saham tanpa hak dividen. Kedua, kalau dia bilangnya saya kan hanya melengkapi syarat. Jadi seolah-olah hanya nomininya dari Tuan Joni, si Tuan Ari. Itu kena lagi ke Undang-Undang Investasi. Yang mana tegas bilang nomini atau kepemilikan saham atas nama seseorang untuk kepentingan orang lain itu batal demi hukum. Jadi yang dapat disimpulkan adalah walaupun tidak dilarang secara eksplisit dalam Undang-Undang PT, tapi secara prinsipnya tidak dimungkinkan karena dua hal tadi, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, mendirikan PT, menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua adalah kalau seperti itu kalau dilakukan jatuhnya nomini yang mana juga batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Investasi seperti itu. Oke, next Dok. Kita lihat yang terakhir studi kasusnya. Oke, ini terkait gadai saham. Jadi ada satu PT XYZ, ada dua pemegang sahamnya. Bambang 70%, Doni 30%. PT XYZ utang ke Bank BBB lah kita sebut. Dan kedua shareholder ini sepakat, yuk kita gadain saham, kita sama-sama ke Bank BBB. Nah, unfortunately si PT XYZ tidak dapat bayar utang ke BBB. Dan PT BBB itu akan eksekusi nih gadai saham tadi melalui lelang. Yang Tuan Doni yang 30%, dia nggak pernah terlibat di manajemennya PT XYZ ini. Dia pasif shareholder gitu. Dia ibaratnya ya saya tanam uang aja, yang jalanin si Pak Bambang. Pak Doni nggak ikut-ikutan, nggak jadi direktur, nggak jadi komisaris. Dan dia nggak tahu ternyata utang itu default. Nah, si PT XYZ kan dieksekusi nih, nggak ada sahamnya. Tuan Doni kaget ya loh, kok saham saya mau dilelang? Dia protes ke Bank BBB. Kenapa nggak dikasih tahu ke saya kalau si XYZ-nya ini default prestasi sampai saham saya harus dilelang gitu. Pertanyaan pertama, apakah bank tersebut wajib kasih pemberitahuan ke Tuan Doni kalau PT XYZ default? Kedua, apa nih yang dapat dilakukan Tuan Doni supaya nggak kehilangan sahamnya di PT XYZ? Gimana dari teman-teman? Ada jawabannya? Ada ide-idenya? Jadi yang pertama, apakah wajib si bank tersebut kasih pemberitahuan dulu
Tuan Doni, dan yang kedua, apakah apa yang dapat dilakukan si Tuan Doni supaya nggak kehilangan sahamnya. Oke. Coba kita lihat ya di chat box apakah ada. Mungkin kalau di chat box kebanyakan panjang jawabannya bisa angkat tangan nanti di mute ya. Iya. Apakah ada? Ada nggak yang unmute? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Waduh, ada ini. Oh. Rekan kita. Ibu Syanti Chandra. Halo Gung, thank you ya untuk webinarnya. Halo Edo. Thank you. Halo Kak. Ini agak bingung dengan kasusnya. Dari mana si Tuan Doni bisa nggak tahu dia menggadaikan sahamnya? Oh, dia tahu. Awal. Dia tahu gadaikan sahamnya. Dia tahu tapi nggak tahu kalau default. Gitu. Oh, at default. Ya, dia nggak tahu pas ternyata nggak mampu bayar, dia nggak tahu kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung mau iniin sama banknya, mau di. Dia tahu, dia tanda tangan. Oh, dia tahu. Sahamnya. Oh, cuma dia nggak tahu bakal mau dieksekusi. Iya, dia nggak tahu si PT-nya ini udah default gitu. Harus dikasih tahu kan? Mungkin balik lagi ke KUH Perdata nggak sih? Bagaimana eksekusi si gadai? Dan harus dikasih tahu kepada Tuan Doni. Harus dikasih tahunya di mana tuh? Nggak, gini. Defaultnya ya, bukan eksekusinya ya? Iya. Jadi kan udah default nih. Tiba-tiba dia dapat surat dari kantor lelang, dari balai lelang, bahwa akan dilelang sahamnya, seperti itu. Enggak, ini pemberitahuan default atau pemberitahuan eksekusi? Default. Pemberitahuan default ya? Defaultnya. Tergantung perjanjian gadainya dong. Oke. Defaultnya ya. Kalau gitu tergantung perjanjian gadai. Apakah harus ada pemberitahuan ke Bank BBB kepada Tuan Doni? Oke, sip. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Ya, buyback lah. Buyback pas lelang gitu ya? Iya kan? Ikutan lelang aja. Nggak tahu tuh. Iya. Betul. Lelang buat beli sahamnya sendiri lagi. Ya. Kalau nggak ya bayar punya dia aja ke Bank BBB. Ya. Biar gak des. Nggak tahu ya, coba. Oke, gimana dari teman-teman yang lain dulu nih? Kalau Syanti Chandra udah ekspor masalahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain gimana teman-teman? Ada yang mau angkat tangan lagi teman-teman? Jangan idem sama Syanti ya, nggak boleh idem di bawahnya. Harus jawabannya beda. Silahkan teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi? Kalau nggak ada. Oke. Udah. Oke, kita bahas aja ya. Jadi yang pertama, wajib nggak menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Tuan Doni? Pemberitahuan udah default nih si PT XYZ-nya. Nah, commonnya itu emang tidak pernah ada gitu. Jarang sekali di perjanjian gadai si kreditur wajib memberitahukan kepada si penerima gadai. Dia wajib memberitahukannya kasih somasinya itu ke si debiturnya, PT XYZ-nya. Tapi ke si pemberi gadai nggak pernah gitu. Nah, kecuali tadi betul yang Syanti bilang, kecuali disepakati di perjanjian gadainya, kita udah ada klausul bahwa kalau terjadi default, si bank wajib informasikan dulu, wajib menotifikasi dulu ke si pemberi gadai gitu. Dan kita terakhir ada ada satu transaksi sama Edo ada bantu juga, kita ada ketentuan standstill period gitu. Jadi di si pemberi krediturnya itu harus kasih notifikasi ke si pemberi gadai, si pemberi jaminan sebelum mengeksekusi, dan itu kasih standstill dulu 90 hari kah, jadi 90 hari itu nggak boleh eksekusi dulu. Jadi dikasih notifikasi dulu, si borrower udah default nih, udah nggak bayar utang ke saya, kita infokan dan nggak boleh eksekusi dulu selama 90 hari. Kalau 90 hari lewat, diem aja, habis notifikasi, ya udah silakan eksekusi. Ada seperti itu. Nah, kedua, apa yang dapat dilakukan Tuan Doni? Betul juga yang tadi Syanti bilang, bisa dia ikutan di lelang, dia datang beli lagi sahamnya, atau enggak, yang dalam kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan apa?
dia payback utangnya, dia lunasin utangnya si PT XYZ, jadi gadainya lepas. Karena yang prinsip dari gadai saham adalah dia perjanjian ikutan, dia aksesoar, dia perjanjian perjanjian yang melekat ke perjanjian induknya. Perjanjian induknya apa? Perjanjian utang piutang. Jadi kalau perjanjian utang piutangnya itu berakhir, lunas, otomatis gadai sahamnya selesai juga, terminate juga, udah nggak berlaku juga. Terus teman-teman bilang, rugi dong si Tuan Doni ngebayarin ke si bank. Nah, itu ada namanya hak subrogasi, hak regres. Jadi terjadi subrogasi dan dia punya hak regres. Jadi si siapa namanya Tuan Doni dalam hal ini, misalnya utang ini 10 miliar. Dibayarin nih ke Bank BBB. 10 miliar yang dibayarin Tuan Doni ke Bank BBB dapat diklaim kembali oleh Tuan Doni ke PT XYZ. Tapi keadaannya kan nggak punya uang nih PT XYZ. Tapi nanti PT XYZ udah udah stabil lagi, kondisinya membaik, Tuan Doni tetap punya hak untuk ngeklaim yang dia bayarin tadi ke si Bank BBB. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin pembahasannya, studi kasusnya itu dari saya. Dan ini semoga bermanfaat karena ini dari real case yang benar-benar kita temuin di dalam praktek sehari-hari. Semoga teman-teman yang punya PT dapat pembelajaran lah dari studi kasus ini. Kalau ada pertanyaan lain boleh dari teman-teman semua. Ya silakan teman-teman. Mungkin Bang kalau yang terakhir itu bisa juga Tuan Doninya minta nego juga ya Bang ke banknya, maksudnya kayak restrukturisasi. Restrukturisasi gitu, ya. Juga memungkinkan. Nah itu biasanya gini. Tapi kalau restrukturisasi biasanya kalau eksekusi ini biasanya udah nego-nego dulu. Udah nego udah nego panjang baru bank eksekusi. Jarang sekali bank yang mau langsung eksekusi. Tapi emang itu hak prerogatifnya bank mau langsung eksekusi atau enggak. Dan biasanya bank kalau emang jaminannya bagus bisa jadi udah deh saya nggak mau lagi restrukturisasi langsung aja eksekusi. Tapi umumnya restrukturisasi dulu nih udah upaya diskusi segala macam. Yuk kita kita nego nih di reschedule. Udah nggak berhasil juga baru eksekusi gitu. Tapi betul tadi bisa juga diajukan restrukturisasi seperti itu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Gina. Halo Bu Gina. Kalau ada investor pembagiannya biasanya berapa ya? Diambilnya dari profit sharing. Waduh, itu investor biasanya berapa? Tergantung investornya minta berapa. Tergantung deal-dealannya. Ada yang benar-benar 5% aja ada, kita pernah handle. Ada juga yang majority, ada juga tidak pernah. Jadi tergantung, itu case by case, nggak ada nggak ada patokannya. Dan biasa, nah itu juga yang saya selalu bilang teman-teman, ketika dapat term sheet dari investor, teman-teman ini punya PT, dapat term sheet dari investor, dibaca baik-baik, dimengerti baik-baik. Karena kalau udah taken, biasa ini kan cuma term sheet, udah tanda tangan aja dulu, udah tanda tangan. Nanti ketika perjanjian definitifnya agak sulit negonya. Si investor bilang kan kemarin udah setuju di term sheet. Kenapa sekali nego lagi? Seperti itu. Ya. Oke. Biasanya memang ini ya. Biasanya memang dokumen-dokumen tuh harus benar-benar dibaca sama teman-teman pelaku usahanya gitu ya, mau diinvest kayak gitu. Jadi jangan langsung tanda tangan karena nanti takutnya di akhirnya udah tanda tangan semua ternyata baru ada yang berubah, baru ada yang ngeh. Nah, itu bahaya kayak gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kevin Juan. Saya Kevin dari UMKM belanjaikan.com. Tim kami ada rencana membuat PT dan jujur masih belum tahu banyak tentang hal tersebut. Saya mau bertanya untuk studi kasus pertama, profit yang akan dibagikan ke investor itu artinya net profit yang sudah dipotong beban gaji para founder ya. Kalau misalkan PT tersebut merugi, apa yang akan terjadi pada perusahaan tersebut dan juga apakah ada kewajiban yang para founder terkait kerugian tersebut? Oke, thank you Pak Kevin Juan. Jadi satu, kalau PT-nya rugi, itu nggak bisa bagi dividen. Jadi dividen hanya bisa dibagikan ketika saldo labanya positif. Itu baru bisa bagi dividen. Kalau rugi gimana? Founder harus tanggung jawab nggak nyetorin uang? Enggak. Itulah spesialnya PT. Jadi PT kewajibannya hanya sebatas modal yang disetor. Kalau PT-nya rugi gimana? Ya udah, nggak apa-apa.
founder nggak ada wajib lagi chip in seperti itu. Jadi yang tadi sekali lagi, jadi dividennya yang dibagikan kepada investor itu adalah setelah perseroannya punya laba positif dan setelah udah beres nih, udah gaji segala macam dibayarkan, mau bagi profit dari masih ada saldo positif di PT-nya, itu yang bisa dibagikan sebagai dividen. Nah, dari dividen tersebut yang bisa diberikan liquidation preference kepada investor. Oke? Oke. Gimana, ada pertanyaan lanjutan kah? Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kayak tambahan lagi nih. Kalau misalnya kita rugi, oh nih baik, terima kasih rekomendasi dan ciri venture capital yang baik gimana ya Pak? Oh, yang baik. Banyak Itu tergantung dari segi bisnis, dari segi tergantung. Dari kebutuhan perusahaannya sih. Iya. Itu tergantung dari nature-nya. Kayak contoh inilah. Contohnya adalah kalau perusahaannya nih di bidang F&B. Terus kemudian datang ke North Star. Nah, nggak cocok gitu North Star. Kenapa? Karena North Star investnya di tech company. Seperti Gojek, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya Bapak punya tech company, perusahaan tech, datang ke Falcon. Nggak cocok juga. Kenapa? Karena Falcon itu investnya di Ismaya, di Takwan, di Goodstep, di Oasis. Nah, bagusnya kenapa? Kalau Bapak punya F&B datang ke Falcon, bisa dibentukkan ekosistem. Jadi bisa antara investee company saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Begitu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin bisa langsung Ibu Syanti nih, mau unmute lagi. Ibu Syanti. Bisa tolong di-unmute untuk... Oh, ini mau Kak Syanti mau unmute lagi. Sorry. Mau nanya lagi. Ini tadi kasus yang ketiga ini kan menghindari kehilangan 30% terus dibilang bayar utangnya. Ini harus bayar utang PT XYZ. Harus bayar seluruh. Iya. Artinya harus seluruhnya. Dia jadi pemilik saham keseluruhannya dong? Enggak, karena kan itu kan gini. Bayarin seluruh utangnya itu tidak ekuivalen dengan membeli sahamnya. Karena kalau dia bayar si Tuan Doni hanya bayar, misalnya tadi utangnya 10 miliar ya. Tuan Doni hanya bayar 3 miliar. Belum lunas, utang masih ada 7 miliar. Tetap bisa eksekusi nggak si Bank BBB? Tetap boleh. Tetap karena bisa. Kan masih ada. Oke. Sama gimana dengan hak menjual kepada pemegang saham yang ada ketika dia eksekusi si saham? Nah, oke. Ada yang jadi pertanyaannya si Anti ini ya, right of first refusal-nya gimana? Iya. Oke, nah itu yang debatable. Kenapa nggak ditawarin dulu? Jadi sebelum eksekusi. Jadi harusnya ketika dia mau eksekusi, apakah udah di waive? Kalau belum di waive, dia mesti nawarin ke Bambang dan Doni dong, atau gimana? Betul. Oke. Nah, itu pertanyaan bagus juga. Jadi sering gini yang jadi pertanyaan. Itu ada di beberapa kasus eksekusi gadai saham. Seingat saya ada jangan sebut nama lah, di tahun 2000-an awal ada kasus seperti itu juga. Jadi pemegang sahamnya udah sama-sama nih dieksekusi. Dia ibaratnya udah nyerah, nggak bisa ngelawan. Tapi strateginya itu, kan saya punya right of first refusal. Nah, right of first refusal itu adanya kan di anggaran dasar. Yang jadi pertanyaan adalah mekanisme eksekusi gadai saham itu kan adanya di undang-undang. Apakah yang jadi debate, yang jadi debatnya adalah apakah dia tetap harus si pihak ketiga ini yang beritikat baik terima gadai saham, apakah dia tetap harus ngikutin ketentuan anggaran dasar di PT tersebut. Dan anggaran dasar itu kan berlaku ketika si pemegang sahamnya nih yang mau ngejual, bukan si penerima gadai. Jadi argumennya adalah seperti itu. Si penerima gadai. Secara nggak langsung dia udah waive dong. Si penerima gadainya ini tidak terikat sama itu first right of refusal-nya, seperti itu.
Tapi betul yang saya dibilang, makanya kita kalau kalau kita di pihaknya lender, di pihaknya kreditur pasti kita minta ketika persetujuan RUPS tadi untuk penggadaian saham, kita udah include juga termasuk pengesampingan right of first refusal seperti itu. Karena takut terjadi lagi ketika mau dieksekusi ada counterclaim seperti itu. Walaupun FDN nggak bisa prevail, nggak bisa menang counterclaim itu, tapi kan we never know, di Indonesia kan tidak ada namanya binding precedent seperti itu kan. Takutnya nanti di kemudian hari ada hakim yang oh iya betul, you punya right of first refusal, nggak bisa dieksekusi seperti itu. Oke, thank you. Sama satu lagi Gung, tadi sempat mention gimana kalau gadai saham tiba-tiba satu orang doang ya yang gadai ya. Contohnya pemegang saham A nih. Contohnya bank-bank nih, bank-bank doang yang gadain saham untuk personal dia lah. Dia gadain saham dia. Nah, terus adanya penambahan modal. Penambahan saham di mana pasti kalau dia nggak chip in dia dilusi dong. Nah itu gimana jadinya? Oke, itu biasa kita udah masukkan ada klausulnya di perjanjian gadai saham bahwa setiap kali terjadi peningkatan modal dia wajib untuk ikut serta dan saham yang dia ikut serta tersebut harus turut menjadi objek dari perjanjian gadai ini. Nah yang jadi isu kan gimana nih, belum tentu si Bambang punya uang. Seperti itu kan. Kalau dia nggak punya uang, terdilusi dong. Nah, ini tergantung lagi. Biasanya kita ngelihat kalau emang dia persentase sahamnya kecil agak susah. Tapi kalau dia majority kayak Bambang di sini, ya udah kita paksa. Kalau misalnya you nggak punya uang buat chipin, ya udah jangan ngide naikin modal gitu. Dia nggak boleh mengajukan untuk peningkatan modal kalau emang dia nggak bakal chipin. Gitu. Tapi biasanya gitu ada klausul ini nggak sih yang harus persetujuan dari penerima gadainya gitu kan? Maksudnya kalau dia mau persetujuan dari penerima gadainya gimana tuh? Iya. Maksudnya gadain saham terus ternyata sahamnya naik lagi gitu kan? Atau enggak ada pemegang saham baru lagi seperti itu? Itu biasanya bukannya harus ada persetujuan dari penerima gadainya? Nah itu beda. Gitu. Itu kalau debiturnya PT-nya, misalnya PT XYZ di sini, debiturnya itu kita bisa masukkan di negative covenant. Atau janji untuk tidak melakukan dari si PT tersebut. Bahwa untuk melakukan tindakan A, B, C, D, wajib terlebih dahulu disetujui oleh si banknya. Gitu. Tapi tadi kalau kasusnya adalah si Bambang, dia utang pribadinya ke pihak 3. Nah, PT XYZ kan tidak terikat sama utangnya si Bambang. Oh iya. Gimana kita bisa mengikat itu gitu? Oke, ada lagi pertanyaan lain? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lain yang mau tanyakan? Atau cukup? Oke. Mungkin cukup dulu hari ini ya. Oke. Sip. Nanti mungkin ke depannya kita akan ada webinar lagi atau mungkin bisa dicek juga untuk informasi-informasi seputar hukum. Nanti mungkin ada konten-konten yang akan dikeluarkan di Smesco Indonesia. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya di @smesco-indonesia. Nanti di sana banyak banget artikel-artikel nggak cuma dari bidang hukum aja, tapi dari bidang-bidang lain seperti fashion atau food and beverage, macam-macam seperti itu. Ini ada. Oke. Jadi macam-macam bidangnya. Kalau teman-teman mau ngecek, silahkan di follow Instagramnya @smesco Indonesia. Jadi di sana bisa dilihat seperti itu. Mungkin dari segitu dari saya. Mungkin dari Pak Agung ada kata-kata terakhir sebelum diakhiri. Ya, dari saya ini aja. Jadi kalau teman-teman mendirikan PT, tadi yang Edo bilang pertama, modal sekarang satu pendiri udah bisa. Kemudian untuk modalnya perlu diperhatikan ketentuan mengenai permodalan. Udah nggak ada lagi sih minimum modal berapa, tapi modal di setornya ada ketentuan 25%. Kemudian untuk saham, jadi kalau teman-teman khususnya ketika mau terima investor,
Di situ jadi bisa fleksibel. Misalnya investornya minta liquidation preference itu dimungkinkan. Kemudian minta hak untuk menunjuk direksi dimungkinkan. Jadi hal-hal tersebut mungkin bisa menjadi fleksibilitas ketika teman-teman akan menerima investor. Dan juga diperhatikan yang studi kasus tadi kita diskusikan, untuk yang nggak dirikan saham itu terutama kalau teman-teman silent investor di satu PT, jangan lupa itu, jangan sampai tiba-tiba dieksekusi, dilelang sahamnya. Oke, itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin nambahin sedikit, Bang. Nambahin sedikit. Kalau untuk yang perusahaan untuk satu pendiri itu nanti peraturannya sudah ada, tapi harus menunggu peraturan pelaksananya lagi yang dari kementerian terkaitnya seperti itu. Oke. Itu saja sih penambahannya. Jadi cukup sekian. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.